Mohon perhatian Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Sebelumnya kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mematikan mikrofonnya dan menyalakan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Bapak John Tambunan selaku Komite Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, yang kami hormati Ibu Lili Wijaya, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, dan juga sudah hadir bersama kita yang kami hormati Ibu Dinda Ayu Amalia, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kalimantan Timur, yang nanti akan bertindak selaku moderator. Yang kami hormati para narasumber, yaitu Bapak Made Yoga Sudarma, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur, yang mendadak masuk ke rumah sakit, sehingga pada hari ini akan digantikan oleh Bapak Zamzam Fuadin, Staf Edukasi Perlindungan Konsumen, OJK Provinsi Kalimantan Timur, yang nanti akan bertindak sebagai narasumber yang pertama. Kemudian yang kami hormati Bapak Julius Kurniawan, Head of Retail PT Maybank Kim Eng Sekuritas, yang nanti bertindak selaku narasumber yang kedua. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan perusahaan efek, yang kami hormati Bapak Ibu seluruh peserta yang hadir pada acara ini. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara literasi keuangan Balikpapan dengan tema mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan inklusif dalam era keuangan digital, yang dilaksanakan pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021. Baiklah, untuk menghemat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Pak John Tambunan untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Kepada Pak John, dipersilakan. Terima kasih, Ibu Merni. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zamzam Fuadaid, Staf Edukasi Perlindungan Konsumen Provinsi Kalimantan Timur, OJK Provinsi Kalimantan Timur, mewakili Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur. Yang saya hormati Bapak Julius Kurniawan, Head of Retail PT Maybank Kim Eng Sekuritas. Yang saya hormati Ibu Dinda Ayu Amalia, Kepala Kantor Perwakilan BEI Kalimantan Timur. Yang saya hormati Ibu Lili Wijaya, Direktur Eksekutif APEI, serta para pengurus APEI yang hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu Direksi Perwakilan Perusahaan Efek, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta yang hadir pada kegiatan webinar hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara literasi keuangan di Kota Balikpapan yang dilakukan secara webinar. Topik kita hari ini adalah mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan inklusif dalam era keuangan digital. APEI adalah suatu perkumpulan dari perusahaan efek yang beranggotakan perusahaan efek yang melakukan transaksi efek, baik itu melalui bursa efek secara langsung, di mana perusahaan efek itu menjadi anggota bursa, maupun secara tidak langsung, di mana perusahaan efek itu adalah non-anggota bursa. Saat ini jumlah anggota APEI terdiri dari 119 perusahaan yang kantor pusatnya berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Ground Floor. Tugas APEI adalah menjadi counterparty atau mitra strategis yang proaktif dan berpengaruh bagi
OJK, dan juga SRO atau Self Regulatory Organisasi yang terdiri dari BEI, ke SEI, ke P, dan juga untuk anak-anak usaha BEI lainnya, serta memberi manfaat yang maksimal bagi anggota APEI, stakeholder APEI, dan lingkungan industri pasar modal pada umumnya. Dengan menyelenggarakan literasi secara webinar hari ini adalah merupakan satu tugas APEI untuk membantu anggotanya dalam memenuhi peraturan OJK. Indonesia adalah merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia. Saat ini kita berada di posisi 6 dan memiliki GDP nominal terbesar di antara negara-negara ASEAN. Dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Kita berada di bawah Cina, India, dan Amerika Serikat. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi terwujudnya industri keuangan yang lebih inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya industri pasar modal. Kita harus membekali masyarakat dengan literasi keuangan yang memadai, terutama tentang manfaat dan risiko produk jasa keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan dengan maksimal dan tidak tertipu oleh tawaran-tawaran produk investasi yang dapat merugikan masyarakat. Pak John, itu di mute tuh Pak. Kondisi COVID yang semakin parah sampai dengan saat ini dengan munculnya berbagai macam jenis COVID yang baru. Pandemi ini melanda seluruh dunia tanpa terkecuali, yang menyebabkan terhentinya sendi-sendi perekonomian dunia. Hampir seluruh masyarakat di dunia menghentikan aktivitasnya akibat terjadinya lockdown di beberapa tempat, yang menyebabkan juga hampir seluruh sektor penggerak ekonomi terhenti. Hal ini berdampak langsung pada dunia usaha, khususnya sektor jasa keuangan. Tak terkecuali dengan Indonesia, pandemi ini mengakibatkan terhentinya pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pada kuartal pertama tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia year on year masih berada pada posisi yang negatif, yaitu sebesar 2,07%. Walaupun sebenarnya angka ini telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, negatif 2,9% year on year. Saat ini hampir seluruh sektor usaha di Indonesia mengalami masalah akibat turunnya permintaan akan barang dan jasa dari konsumen. Dan hal ini berdampak langsung pada perusahaan-perusahaan yang menjadi produsen dari barang dan jasa. Sebagai akibat dari penurunan ini, banyak perusahaan mengalami kerugian dan melakukan pengurangan karyawan dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Bahkan ada juga perusahaan itu yang melakukan penutupan sektor usahanya. Akibatnya angka pengangguran pun meningkat tajam. Dan yang paling berdampak adalah jenis usaha kecil dan menengah atau dikenal small medium enterprise. Dengan berdasarkan kondisi dan permasalahan di atas, APEI yang bekerja sama dengan 39 anggota APEI pendukung menyelenggarakan acara literasi keuangan secara webinar hari ini. Kami sangat berharap dengan terlaksananya acara hari ini, para peserta dapat memperoleh manfaat berupa informasi, kondisi keuangan terkini, dan juga mendapatkan informasi cara berinvestasi yang cerdas dan memperoleh kebebasan secara finansial. Semoga dengan terselenggaranya acara webinar hari ini dapat menjadi langkah awal yang baik bagi upaya kita bersama untuk mengembangkan industri pasar modal Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pengenalan
dan pemanfaatan produk investasi pasar modal. Demikianlah kata sambutan ini yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya percaya bahwa dengan mendekatkan masyarakat dengan layanan keuangan pasar modal, masyarakat Indonesia akan mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara webinar ini dan selamat menjalankan webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John atas kata sambutan dan telah membuka acara ini. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada Ibu Dinda selaku moderator untuk memandu acara ini. Saya silakan Pak Ibu Dinda. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, Bapak Komite Ketua Umum APEI, Bapak John Tambunan, Ibu Lili Wijaya, Direktur Eksekutif APEI, Bapak Julius Kurniawan, Head of Retail PT Maybank Kim Eng Sekuritas, Bapak Zamzam Fuad Dain dari tim dari OJK Provinsi Kalimantan Timur. Serta Bapak dan Ibu sekalian, selamat bergabung dalam acara literasi keuangan Balikpapan yang tentunya terlaksana berkat kerjasama yang apik ya dari APEI, OJK Kalimantan Timur, dan Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Kalimantan Timur. Kali ini bersama saya dengan Dinda Ayu Amalia dari Bursa Efek Indonesia, Kantor Perwakilan Kalimantan Timur, di mana kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mewujudkan masyarakat yang lebih cerdas dan inklusif dalam era keuangan digital. Seperti yang tadi sudah banyak disampaikan harapannya oleh Bapak John Tambunan sendiri, mudah-mudahan dengan materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh masyarakat maupun para peserta kita kali ini gitu ya. Apalagi di masa pandemik ya kita kali ini, karena di mana di masa ini kita sangat membutuhkan berbagai fitur online nih buat memudahkan segala bentuk aktivitas, termasuk aktivitas keuangan baik untuk investasi maupun transaksi. Dan kita juga membutuhkan nih segala bentuk alternatif yang bisa kedepannya kita gunakan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kita juga gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya investasi yang aman dan menarik itu akan kita kupas hari ini bersama para narasumber kita yang keren-keren banget. Yang pertama tentunya Bapak dan Ibu sekalian pasti sudah nggak sabar. Jadi materi pertama kita kali ini akan disampaikan oleh narasumber yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam hal literasi keuangan, baik itu di perbankan maupun dalam kiprahnya di Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana tadi yang kita ketahui, Pak Made sendiri juga sudah izin ya, gitu tadi sudah disampaikan oleh Mbak MC. Jadi sebagai tim edukasi dan perlindungan konsumer Kantor Perwakilan OJK Provinsi Kalimantan Timur, kami persilahkan kepada Bapak Zamzam Fuad Dain. Waktu dan layar kami persilahkan untuk dapat menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Baik, selamat siang Ibu Dinda. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Sebelum saya mulai, mungkin mohon izin Bu, suara saya apakah terdengar cukup jelas? Jelas Pak, jelas sekali. Jelas. Ya. Itu saya hendak menyapa terlebih dahulu. Iya. Selamat siang pada yang terhormat Pak John Tambunan selaku Komite Ketua Umum dari APEI. Lalu Ibu Lili Wijaya selaku Direktur Eksekutif APEI. Ibu Dinda juga di sini selain jadi moderator, dia adalah Kepala Kantor Perwakilan BI Kalimantan Timur ya Bu. Dan Pak Julius Kurniawan, Head of Retail PT Maybank Kim Eng Sekuritas. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat pada siang hari ini. Dan saat ini kami mengucapkan permohonan maaf karena sangat disayangkan sekali Pak Made tadi pagi mendadak kebetulan harus mendapatkan penanganan medis. Jadi saya mohon doanya juga dari Bapak Ibu semua, semoga Kepala Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur dapat segera kembali pulih sehingga nanti di acara kegiatan selanjutnya bersama APEI atau Kantor Perwakilan BI Kalimantan Timur, beliau bisa kembali bergabung. Terima kasih. Ya mungkin berbicara tentang kegiatan pada siang hari ini, Ibu Dinda dan Bapak Ibu semua,
Saya mohon izin nanti akan menampilkan materi yang akan disampaikan atau ditayangkan, tapi nanti kita lebih enak banyak diskusi kan ya, karena kalau pelaksanaan kegiatan secara daring seperti ini, saya juga paham. Biasanya kalau terlalu banyak slide nanti kesannya akan terlalu kaku nanti ya. Dan bahasa yang saya gunakan saat ini mudah-mudahan nanti sesuai, karena harapannya kalau berkomunikasi dengan non formal, saya lihat tadi pesertanya banyak juga yang kayaknya masih usia-usia mahasiswa gitu ya Bu Dinda, betul? Ya nanti nggak sungkan kalau mau tanya. Iya nih, kalangan milenial nih kayaknya. Ya, baik. Saya mohon izin, saat ini kita tampilkan materinya. Baik, kita mulai. Mungkin tadi Pak John sempat mengucapkan bahwa kita harus mengenali atau mitigasi risiko ya Pak ya, manfaat dari produk yang digunakan, sehingga nanti akan digunakan atau dimanfaatkan lebih sesuai. Nah, tema yang akan kami angkat kali ini adalah tentang waspada investasi ilegal terlebih dahulu, sebelum nanti Pak Julius Kurniawan bisa menyampaikan produk-produk yang jadi opsi di Kim Eng Sekuritas mungkin ya. Agak sedikit ngiklan, mohon maaf. Mungkin kita mulai berangkat dari keadaan saat ini. Tadi kan Bu Dinda juga berbicaranya tentang keuangan digital ya. Mungkin sedikit saya tampilkan juga. Ini ada riset yang dilakukan oleh We Are Social. Jadi pengguna layanan digital di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, ini data yang ditarik itu Januari tahun 2021. Total populasi di Indonesia itu ada 274 juta penduduk kurang lebihnya. Tapi kenapa yang menggunakan layanan smartphone-nya kok lebih banyak? Mungkin termasuk Pak John, Bu Dinda, atau Bu Mary ya, punya handphonenya 2 nih. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa pengguna smartphone-nya hampir lebih, atau bisa jadi nggak sampai 2 kali lipat sih ya, tapi lebih dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Itulah yang mengakibatkan pengguna layanan internet Indonesia lebih besar jumlahnya dari jumlah penduduk di Indonesia. Biasanya kalau anak-anak muda ini Bu Dinda, Pak John, dan Bapak Ibu semua, memang satu digunakan untuk main game biasanya, satu untuk beraktivitas komunikasi, gitu kurang lebihnya. Atau mungkin kalau yang bekerja, satu buat kontak kerja, yang satu buat leisure lah ya. Apa sih yang banyak digunakan oleh para penduduk Indonesia? Yang pertama, bisa kita lihat sama-sama nih, YouTube. WhatsApp, dan selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri. Ini adalah layanan yang digunakan untuk berkomunikasi efektif. Dan sangat disayangkan juga dengan banyaknya pengguna layanan media sosial ini, penawaran-penawaran yang ada juga masuk ke channel ini. Sehingga nanti perlu adanya pemahaman informasi bagi para pengguna internet atau media sosial, pentingnya edukasi keuangan, dan juga pentingnya pemahaman tentang penggunaan dari media sosial itu sendiri. Nah, kenapa sih penawaran di internet itu begitu menarik? Jadi ada datanya juga. Rata-rata pengguna internet itu udah punya rekening di bank lah, mudahnya gitu ya. Punya kredit card juga, malah sudah punya layanan pembayaran melalui handphone. Sehingga penawaran apapun yang ada di internet, itu kalau misalkan mau dibeli, sudah bisa langsung dieksekusi, kurang lebihnya gitu. Jadi adik-adik juga mungkin, atau Bapak Ibu semua yang ada di sini, belanja sekarang, apalagi semenjak pandemi ya makin lebih aktif di internet gitu, kurang lebihnya ya, di dunia digital lah, mau belanja dan lain-lain. Nah, selama pandemi itu seperti apa? Ini ada perbandingannya nih di tahun 2020 sama 2019. Karena mobilitas kita saat ini terbatas, tentu ya udah pasti kegiatan bepergian turun drastis ya, sekitar 45,8%. Yang meningkat apa sekarang? Ternyata fashion dan beauty, elektronik, gitu ya.
belanja furnitur, mainan, dan lain-lain, semuanya pada naik. Nah, sekarang saya mulai masuk nih. Ini adalah data yang telah dihimpun oleh Satgas Waspada Investasi. Kerugian akibat kegiatan investasi bodong itu sangat besar sekali dari 2011 sampai 2020. Mungkin kalau berbicara tentang dunia digital itu mulai dari berkembangnya smartphone, sehingga informasi yang disebarkan juga sangat besar. Efeknya gitu ya, dampaknya pada masyarakat. Perlu kita waspadai. Selanjutnya lagi. Nah, gimana dengan persebaran informasinya sendiri atau pengaduan tentang investasi ilegal di wilayah Indonesia? Yang saat ini kita lihat di layar, itu data yang dihimpun oleh Satgas Waspada Investasi sampai Desember 2020. Nah, kebetulan di Kalimantan Utara sama Kalimantan Timur, ini saya yakin bukan tidak ada, tapi mungkin pengaduannya yang belum diterima. Kebanyakan sih yang saya terima itu informasi, layanan informasi namanya, jadi bukan pengaduan. Jadi masyarakat hendak menanyakan, sebetulnya penawaran ini aman atau tidak ya Bapak? Itu kalau ke OJK main biasanya gitu. Atau layanan WhatsApp OJK nanya saat ini, Bapak kalau perusahaan ini apakah sudah terdaftar berizin OJK atau tidak? Kurang lebihnya banyak pertanyaannya seperti itu. Berikut yang saya maksud. Jadi sampai dengan tahun 2020 akhir itu jumlah pertanyaan terkait financial technology sampai akhir tahun 2020 itu ada yang melalui telepon cukup banyak, email, ada juga WhatsApp juga gitu ya. Nanti kalau lebih mudah saya sarankan lewat WhatsApp aja karena nanti tinggal ketik nama perusahaannya akan muncul nanti apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar atau tidak. Nanti di akhir presentasi boleh disimpan nomornya. Mudah kok, 081 157 3 kali. Nah, permasalahan investasi ilegal itu seperti apa? Nah, seperti kita ketahui, ya namanya penawaran pasti harus manis ya agar menarik. Ada, tapi yang perlu digarisbawahi. Penawaran manis dan menarik itu seperti apa yang harus diwaspadai, yaitu yang menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, sudah pasti. Yang kedua, ketika nanti bergabung, orang yang ditawarkan produk tersebut juga diminta untuk mencari anggota baru. Ini yang biasa kita sebut member get member gitu ya. Dan seringkali penawaran investasi ilegal juga nanti melibatkan tokoh masyarakat. Biasanya kalau misalkan di tempat tersebut penduduknya religius, itu akan memanfaatkan tokoh agama, gitu. Dan penawaran selanjutnya juga dianggap, oh ini risikonya aman kok, jadi tanpa risiko. Itu aneh sekali ya. Kalau dalam sebuah produk tidak ada risiko sama sekali, semua produk pasti ada risikonya. Kurang lebihnya gitu. Dan legalitasnya juga nggak jelas. Legalitas nggak jelas itu seperti apa? Misalkan nih, ada perusahaan, dia sebetulnya sudah menjadi PT gitu ya. Jadi dia punya izin kelembagaan. Tapi usaha yang dijalankan itu menghimpun dana dari masyarakat. Kan izin usaha menghimpun dari dana dari masyarakat itu tidak hanya sekedar terdaftar di Kemenkumham dengan perusahaan terbatas gitu, jadi PT bentuknya, nggak bisa. Kalau menghimpun dana dari masyarakat itu harus berupa bank. Skala kecilnya dia itu harus terdaftar sebagai lembaga keuangan mikro, misalkan kurang lebih seperti itu. Nah, kalau izin kelembagaan dan izin usaha punya, tapi kegiatannya nggak sesuai sama izinnya ada. Mungkin dulu kita pernah dengar ada lembaga yang merupakan jasa pendidikan lah bisa dibilang ya, tapi bisa terlibat dalam kegiatan investasi gitu kurang lebihnya. Lanjut lagi, kurang lebihnya kalau di dunia digital yang sering kita dapat gitu ya penawarannya, baik SMS, ya kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada kegiatan like post di Instagram gitu ya, terus jual pulsa dan lain-lain lah. Nah, ini ada beberapa contoh yang kami terima dengan skema
piramida gitu ya. Jadi ini yang member get member tadi. Jadi ketika kita merekrut anggota, anggotanya juga harus merekrut anggota lagi. Nanti ada persentase keuntungan yang didapatkan, kurang lebihnya seperti itu kan. Wow, luar biasa sekali. Itu harus kita hindari sekali kalau yang seperti ini. Ini ada beberapa perusahaan-perusahaan yang menerapkan skema Ponzi juga. Mungkin pernah dengar salah satu di antaranya. Ini salah satu contoh ya. Nah, ada juga perusahaan yang menggunakan layanan urun dana atau equity crowdfunding namanya ya. Ada perusahaan yang tanpa izin OJK sudah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi. Dan ada juga yang berizin sebetulnya, yang berizin yang di bawah. Jadi ada B-Share, ada Crowdana, ada Santara, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang tidak berizin. Berikut yang tadi saya sempat jelaskan. Sebelumnya mungkin pernah dengar namanya PT Juska Financial Indonesia. Perusahaan tersebut dulu mengiklankan dirinya sebagai kegiatan financial planner. Izin yang dimilikinya ya kegiatan jasa pendidikan, namun melakukan kegiatan pasar modal tanpa izin, seperti melakukan kegiatan seperti penasihat investasi, melakukan kegiatan juga seperti agen perantara perdagangan efek tanpa izin, kurang lebihnya gitu. Dan ada dua perusahaan lain juga, ada PT Mahasa Strategis Indonesia, ada Amarta Indonesia. Jadi perusahaan tersebut diduga melakukan kegiatan sebagai penasihat investasi atau manajer investasi. Kurang lebihnya seperti itu. Ada juga bentuk lain nih. Mengatasnamakan perusahaan berizin. Ini yang paling sering kita terima iklannya di SMS atau di WhatsApp. Contoh ya, mungkin kalau dengar kata Mandiri kan kita, oh mungkin PT Bank Mandiri. Padahal dari situsnya bisa kita lihat di sini, kok blogspot gitu ya. Kurang lebihnya gitu, ini paling mudah dikenal sama masyarakat. Biasanya yang paling sering dicatut namanya, kurang lebihnya gitu. Dan hati-hati juga kalau nanti linknya sudah diklik gitu, kok ada logo OJK gitu, mungkin ada logo APEI, mungkin tidak menutup kemungkinan, atau bahkan logonya BI dicatut juga Bu Dinda gitu. Jadi masyarakat merasa kalau logonya dicatut berarti sudah berizin, kurang lebihnya gitu. Nanti kita sampaikan bagaimana ceknya. Nah, kita berbicara sekarang tentang financial technology atau biasa orang dengar P2P lending ya. Di Indonesia saat ini, terakhir tanggal 10 Juni 2021, update-nya terdapat 125 perusahaan yang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Tapi yang melakukan penawaran tentu tidak hanya 125 perusahaan yang terdaftar dan berizin tadi. Banyak sekali, apalagi di Google Play ya, gitu. Mudah sekali. Orang buat aplikasi atau buat situs lah kurang lebihnya gitu. Apa sih masalah yang biasa diterima sama orang-orang yang menggunakan layanan jasa pinjaman online ilegal sama fintech lending yang legal itu bedanya apa? Kurang lebihnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa kalau perusahaan yang tidak memiliki izin resmi itu ya pasti identitas pengurus, alamat kantornya pasti nggak jelas lah ya. Jadi nanti suatu saat kalau memang tersandung sesuatu hal yang dan hendak melakukan pengaduan, nanti kontak senternya nggak bisa dihubungi, kurang lebih seperti itu. Pinjamannya pasti sangat mudah lah, dan informasi atau bunga dendanya tuh nggak jelas tapi. Dan kalau misalkan yang legal, udah pasti karena diawasi dan terdaftar di OJK, pemberian pinjaman itu ada proses seleksinya juga. Informasi biaya pinjaman dendanya juga transparan. Jadi lebih selektif lah nanti kalau misalkan memutuskan untuk menggunakan layanan jasa pinjaman online. Dan yang perlu diperhatikan kalau nanti downloadnya melalui Google Play, terkadang namanya itu koperasi gitu ya. Tapi bukan berarti dia koperasi terdaftar juga, karena koperasi itu bukan salah satu
sektor yang diawasi oleh OJK, kecuali koperasinya berupa koperasi lembaga keuangan mikro. Kurang lebihnya seperti itu. Kita lanjut lagi next. Kerugiannya apa sih kalau misalkan menggunakan perusahaan yang tidak terdaftar gitu di OJK? Nah, kurang lebihnya gitu. Jadi potensi penerimaan negaranya itu nggak ada. Kan perusahaan ini kalau ilegal ya nggak bayar pajak, kurang lebihnya gitu. Terus jumlah minjam investornya juga siapa sih gitu, nggak bisa kita kenali, dan bisa juga ada dugaan pencucian uang di situ. Kalau kerugian material dan imaterial dari masyarakat sudah pasti, dan dapat kita lihat seluruh fintech jadi dicap tidak dapat dipercaya, padahal nggak semuanya pinjaman online itu harus dihindari. Terdapat juga pinjaman online yang kalau terdaftar dan diawasi OJK itu ya kurang lebih bisa kita kategorikan layak guna atau bisa digunakan sebagai salah satu pilihan masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dalam waktu cepat, kurang lebih itu. Nah, penyebabnya apa sih gitu ya? Investasi ilegal ini yang paling sering kita terima ketika berbicara dengan masyarakat yang datang ke kantor, nah itu masyarakat itu ternyata mudah tergiur bunga yang tinggi dan belum paham investasi dengan baik gitu. Apa sih yang harus dipahami dari investasi? Ya pasti dengan kebutuhannya dulu udah pasti. Kebutuhannya gimana? Kebutuhan investasinya seperti apa sih? Apakah investasinya perlu yang jangka waktu pendek, menengah, atau yang panjang? Dan juga masyarakat ini selalu menganggap tabungan itu merupakan salah satu produk investasi yang relatif bisa mendatangkan keuntungan yang tinggi. Karena opsinya tabungan, tabungan, dan tabungan. Padahal tidak semua tabungan itu merupakan produk yang bisa dipilih untuk berinvestasi. Jadi kalau ketika dengar tabungan, masyarakat dengar kata mendapatkan keuntungan dari tabungan yang ditawarkan oleh produk kami, misalkan di atas 10%, padahal bunga jaminan LPS aja nggak segitu. Tabungan harusnya diidentikan dengan perbankan, itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Makanya penawaran-penawaran yang seperti tadi, tabungan dengan bunga yang tinggi, akan disampaikan oleh tokoh masyarakat yang menjadi salah satu orang yang dipercaya. Kasihan tokoh masyarakat sebetulnya. Kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi penawaran yang digital atau melalui web, itu penyebab utamanya karena kemudahan dalam membuat web ya. Dan masyarakat juga tidak langsung mengecek legalitas dari perusahaan tersebut. Tapi kalau untuk yang pinjaman online, ya sebetulnya karena kebutuhan mendesak. Saat ini mungkin beberapa masyarakat memang perlu kebutuhan mendesak untuk membayar tagihan dan lain tagihannya. Jadi bisa dibilang gali lubang tutup lubang itu harusnya dihindari. Nah, apa yang dilakukan oleh OJK berkenaan dengan informasi yang telah tadi kami sampaikan? Ya, OJK akhirnya membentuk Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi ini fungsinya ya tadi melakukan pemblokiran, melakukan edukasi pada masyarakat, dan Satgas Waspada Investasi ini merupakan salah satu wadah yang mengumpulkan beberapa lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing gitu ya. Jadi saling melengkapi kurang lebihnya seperti itu. Contohnya kalau nanti berhubungan dengan blokir, tentu kami akan meminta bantuan dari Kemenkominfo, kurang lebihnya gitu. Lalu ada yang berkaitan dengan koperasi, nanti Kementerian Koperasi akan menindaklanjuti. Kalau memang perlu tindakan hukum, tentu nanti dari kepolisian dan juga dari kejaksaan juga terlibat di sana. Nah, tugas pencegahannya ya nanti koordinasi dengan sesama anggota Satgas Waspada Investasi, edukasi kepada pelaku industri jasa keuangan, dan penanganannya juga biasanya nanti akan disampaikan melalui siaran pers.
nanti juga menyampaikan laporan pada masyarakat terkait kegiatan yang mencurigakan atau patut dihindari. Nah, berikut adalah dokumentasi penanganan dari Satgas Waspada Investasi selama ini sampai dengan tahun 2020. Jadi sangat banyak sekali. Bisa kita lihat khusus untuk kegiatan fintech peer-to-peer lending saja dari 2018 sampai 2020 sudah menghentikan 2.923 dan sampai sekarang itu masih berjalan. Kegiatannya tidak pernah berhenti. Kenapa tidak pernah berhenti? Karena ya masih ada yang menggunakan jasanya gitu ya. Kan supply chain seperti itu. Ketika memang masih ada yang pakai ya selalu akan ada. Jadi yang paling diutamakan untuk para peserta webinar kali ini mungkin nanti harus memahami aspek legal dan logis. Ini yang paling utama yang harus jadi pegangan. Cek aspek legalnya perusahaan tersebut dan juga logis nggak dengan yang ditawarkan. Misalkan produknya investasi, kurang lebihnya gitu. Mungkin tips yang lainnya, kalau misalkan nanti mau menggunakan jasa fintech, pastikan terdaftar di OJK, pinjam sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, pinjamnya untuk kepentingan yang produktif, pahami manfaat, biaya, bunga, jangka waktu, denda, serta risiko. Mungkin sekian dari saya, Bu Dinda. Jadi nanti saya titip aja sama Bapak Ibu semua yang di sini untuk memudahkan pertanyaan dan lain-lain. Kami punya akses layanan kontak OJK 157, ada layanan email yang paling mudah itu melalui WhatsApp. Jadi silakan disimpan. Nanti saya yakin suatu saat akan diperlukan, terutama untuk cek legalitas perusahaan apakah terdaftar di OJK atau tidak. Layanannya sangat mudah sekali, nomornya juga mudah diingat, 081 157 3 kali. Demikian dari saya, terima kasih Bu Dinda, saya kembalikan. Ya, terima kasih Pak Zamzam. Menarik sekali materinya buat pemahaman juga masyarakat untuk lebih hati-hati ya. Untuk lebih hati-hati dalam memilih investasi gini. Utamanya karena banyak nih sedang banyak tawaran-tawaran online ya Pak Zamzam ya. Betul Jadi sekali. gimana cara menghindarinya kata Pak Zamzam tadi, cek legalitasnya yang utama ya Pak. Ya, Terus legal dan logis. Betul, cek legalitasnya yang utama. Terus yang kedua, misalnya kita sangat membutuhkan untuk pinjaman online, mohon Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat bisa berhitung secara baik gitu ya Pak Zamzam ya. Dan kalau bisa digunakan untuk yang produktif gitu. Ingat ini buat Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, pesan Pak Zamzam yang paling menarik tadi adalah hati-hati dalam memilih yang manis dan menarik. Biasanya suka berbahaya ya. Ya Pak Zamzam, itu pengalaman pribadi Pak. Memilih yang manis dan menarik. Hanya yang manis menyakitkan, bukan begitu Bu Dinda? Oke, baik Pak Zamzam, terima kasih banyak. Nanti kita minta Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat menyiapkan pertanyaannya yang tentunya akan kita diskusikan di sesi tanya jawab nanti ya. Jadi lebih banyak aja bertanya, silahkan mumpung ada Pak Zamzam di sini. Sebelum kita masuk ke materi kedua, saya hanya ingin mereminder Bapak dan Ibu yang belum mengisi link konfirmasi kehadiran untuk dapat mengisi link yang sudah disampaikan pada kolom chat ya. Terus hari ini kita juga bakal lanjut lagi ke materi yang nggak kalah menarik dan sudah ditunggu-tunggu nih narasumbernya juga gitu kan ya. Yang akan disampaikan materi kedua kita kali ini akan disampaikan oleh narasumber yang tentunya nggak asing lagi nih. Utamanya bagi para hadirin sekalian khususnya yang sering aktif di komunitas pasar modal. Beliau mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Quick Kian Ji Business School dan Magister Management dari Universitas Indonesia. Beliau juga termasuk dalam tim Bineka Investment Group yang berhasil meraih juara 2 internasional dalam stock competition bergengsi yang diadakan oleh Yale University dan Global Network untuk Advanced Management. Masih muda,
ganteng, kreatif, tapi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun di dunia pasar modal dan saat ini menjabat sebagai Head of Retail di PT Maybank Kim Eng Sekuritas. Tentu sudah tidak diragukan lagi dan hari ini beliau juga bakal bagi-bagi door prize, jadi disimak kepada 5 orang yang beruntung, jadi disimak materi yang akan disampaikan. Oke, dengan tidak menunggu lama lagi, kepada Bapak Julius Kurniawan, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Dinda, selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai, saya siapa dulu Pak John Tambunan. Salam sehat Pak, terima kasih buat kesempatannya untuk bisa mengisi acara pada hari ini. Untuk rekan-rekan dari OJK, Mas Zamzam, salam kenal, dan juga dari APEI, serta teman-teman ada yang dari galeri bursa dan juga investor ya. Mungkin kalau seandainya nggak ada COVID, kita bisa makan kepiting ya di balik papan ya. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa, kita online, jadi ini pesertanya campur ya, nggak cuma dari Kalimantan, tapi juga ini mungkin dari yang lainnya bergabung juga. Pada hari ini saya kurang lebih diberikan waktu 40 menit untuk menjelaskan bagaimana berinvestasi di pasar modal. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Dinda, kan ada yang beruntung nanti bisa mendapatkan hadiah pembukaan rekening sebenarnya untuk berinvestasi ya. Jadi nanti teman-teman silahkan menyimak semuanya. Nah, pada hari ini saya kasih topik PPKM ya. Punya perusahaan kok mudah sih gitu. Jadi ini bukan PPKM yang pemerintah, tapi ini untuk investor semuanya. Jadi saya harap di sini semuanya menjadi investor dan menjadi pemilik perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Oke. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan terlebih diri dulu. Tadi sudah dijelaskan. Saya ini dulu kuliahnya ekonomi. Sebenarnya tertarik pasar modal karena waktu itu sering lihat running trade. Jadi waktu kuliah dulu ada yang namanya kunjungan ke Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia dulu nggak seperti sekarang ya, belum ada galerinya virtual segala macam. Jadi waktu itu saya tertarik dan dari situ mulai saya ikut lomba, saya ikut organisasi keuangan, sampai akhirnya saya magang di salah satu perusahaan sekuritas pada sekitar tahun 2004 gitu. Nah, sejak itu saya akhirnya memutuskan bahwa saya mau berkarir di pasar modal sampai sekarang ya kurang lebih 15 tahun. Dan terakhir saya masih merasa kurang. Akhirnya saya belajar lagi, saya ambil S2 di pasar modal UI. Konsentrasinya memang pasar modal dan menariknya memang minat orang belajar pasar modal ini masih sedikit. Jadi kita itu di kelas itu hanya ada 10 orang. Sedangkan di mata kuliah jurusan-jurusan lain itu kelasnya bisa 30, 50. Jadi masih sangat sedikit sekali. Dan tadi sudah disebutkan saya pernah bergabung di tim Bhinneka Investment Group. Jadi itu teman sekelas kami, kebetulan kami juga berprofesi di pasar modal. Terus kita memutuskan untuk ikut kompetisi internasional. Jadi pada saat itu tugasnya kita disuruh memilih saham yang fundamentalnya bagus dan itu kita hold atau simpan untuk beberapa bulan. Dan kompetisinya itu secara internasional. Jadi kita berkompetisi dengan universitas di Amerika, di Singapura, dan lain-lain. Dan syukurnya kita performance-nya cukup bagus, sempat ranking 1, tapi di akhir lomba kita tergeser di nomor 2. Tapi yang mau saya sampaikan itu adalah pasar modal kita itu bagus, ya, sehingga kita itu tidak kalah menariknya dibandingkan bursa-bursa yang lain. Oleh sebab itu, kalau seandainya teman-teman di sini belum menjadi investor, jangan ditunda lagi. Waktu dulu saya memutuskan berkarir di pasar modal, saya buka rekening pertama kali, itu IHSG itu masih sekitar 1.100, 1.200 ya. Nah,
Waktu itu orang-orang udah bilang, waktu ke 2000 itu orang udah bilang mahal gitu. Tapi ternyata sekarang IHSG sudah di level 6.000 lebih. Nah, mungkin ada yang berpikir, wah, kalau udah 6.000 mahal gitu. Tapi bukan tidak mungkin, 4-5 tahun lagi mungkin IHSG bisa 10.000 gitu ya. Itu harapan kita. Dan investor di Indonesia sekarang masih sangat sedikit ya. Mungkin totalnya sekitar 5,6 juta itu sudah saham reksadana obligasi. Sahamnya mungkin hanya sekitar 2,5 juta. Jadi kita berharap semoga aja 5-10% dari total penduduk Indonesia itu bisa menjadi investor yang sukses juga di negara sendiri. Nah, itu ada fotonya Pak Lokenghong. Mungkin teman-teman di sini semuanya tahu ya, beliau adalah salah satu investor yang sukses, yang dulunya juga cuman kerjanya di bank gitu. Jadi kalau beliau bisa, saya yakin teman-teman di sini juga bisa. Hari ini langkah awal untuk teman-teman bisa mulai belajar lebih banyak mengenai investasi. Tadi Mas Zamzam sudah menjelaskan hal apa saja yang perlu diperhatikan supaya kita tidak masuk ke dalam penipuan berkedok investasi, ya. Apalagi dulu salah satu kasus yang cukup ramai ya, Joska itu followernya cukup banyak. Bahkan ini boleh dibilang follower-followernya ini banyak kaum milenial. Bahkan saya termasuk yang follow juga di situ. Dan edukasinya cukup semuanya bagus. Tapi kok ternyata ada kesandung kasus gitu ya. Hari ini kita dengar salah satu sekuritas juga izinnya dicabut oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar bagaimana sih untuk menghindari hal-hal itu semuanya. Tapi sebelumnya teman-teman saya minta siapkan 10 jarinya di depan keyboard atau handphonenya kalau Anda Zoom pakai handphone. Nah, saya akan ada pertanyaan. Nanti yang paling cepat dan betul ya. Jadi bukan hanya paling cepat aja, tapi juga betul. Yang bisa menebak perusahaannya, nanti kita akan berikan hadiah. Oke, sudah siap semuanya? Saya akan berikan saya harus lihat chatnya ya. Nanti silakan isi di chat ya. Oke. Nah, saya akan berikan salah satu produknya. Nanti teman-teman sebutkan apa nama kode perusahaan tersebut. Jadi cukup kode emitennya aja. Oke, sudah siap? Ya. Ini adalah kuis yang pertama. Ya, Mbak Dinda nggak boleh jawab ya. Waduh. Wah, ini cepat sekali nih teman-teman yang jawab. Ini kayaknya sudah jadi investor. Tapi ini yang paling cepat ya. Ini Andri Kurniawan ya. Andri Kurniawan, selamat. Anda berhasil memenangkan kuis yang pertama. Jadi ini betul. Kalau badannya lagi nggak enak, lagi demam-demam, mungkin minum tolak angin terlebih dahulu. Dan ini diproduksi oleh Sido Muncul ya. Pabriknya ada di Semarang. Oke, jadi selamat buat Mas Andri. Selanjutnya, oke, sudah siap semuanya? Ya, next ini produknya cukup banyak. Sebutkan kodenya apa? Wah, ini langsung semangat 45 nih. Oke. Betul sekali. Tadi saya baca paling pertama ngetiknya cepat. Muhammad Fadli. Muhammad Fadli, betul ya? Jawabannya Unilever. Unilever ini menarik. Kenapa? Banyak orang tahu sahamnya ini, tapi ini sekarang lagi diskon besar-besaran. Sejak awal tahun harga sahamnya mengalami penurunan terus, padahal orang tahu ya Unilever itu cukup terkenal. Nah, itu oleh sebab itu kita perlu tahu apa sih fundamental perusahaan ini dan bagaimana mungkin teknikalnya itu nanti di bagian analisa. Masih ada satu lagi, nanti duanya nanti di akhir acara. Sudah siap semuanya? Ya, nah ini buat kaum milenial harusnya tahu ini saham apa. Wah, ini kalau sekuritas boleh jawab nggak ya? PT Jasa Utama Kapital Sekuritas ini jawabannya paling cepat ini. Saya serahkan ke Mbak Dinda. Mbak Dinda ini PT Jasa Utama Kapital peserta atau bukan?
Ini ada yang menjawab dari PT Jasa Utama Kapital, tapi nggak ada Iya. namanya nih. Masih peserta sih Pak sepertinya. Oh, Dia masih perwakilan, peserta. perwakilan Oke. nanti biar dikontak. Iya, nanti silahkan berikan namanya ya melalui chat atau melalui Instagram kita di Maybanking ID. Nanti untuk 3 orang tadi dan nanti masih ada 2 lagi saya akan berikan kuis. Jadi itu tadi sebenarnya kita sudah belajar bagian pertama, PPKM, punya perusahaan kok mudah. Ya, jadi rekan-rekan nanti kalau sudah pakai produknya, pelajari siapa yang memproduksi produk tersebut. Nah, nanti terus dicek apakah perusahaan tersebut sudah ada di Bursa Efek Indonesia. Sekarang sudah ada lebih dari 750 perusahaan. Nah, kita ini seringkali nggak sadar. Kita dari bangun pagi, kita gosok gigi pakai produknya Unilever, atau mandi tadi pakai produk Unilever. Kemudian sarapan, mungkin kalau anak kos bingung sarapan apa, akhirnya masak Indomie, itu ada sahamnya. Kemudian mau pergi berangkat kuliah atau kerja, naik sepeda motor atau mobil, mungkin pakai produknya Astra. Nah, itu seringkali yang kita nggak sadarin. Sebenarnya apalagi masa-masa pandemi ini, orang cari kerja susah, banyak yang kena PHK. Jadi gimana? Salah satu investasi paling mudah daripada kita membuka pabrik, membuka bisnis yang belum tentu nanti langsung untung, kita bisa beli produknya, beli perusahaannya langsung di Bursa Efek Indonesia. Jadi itu salah satu cara yang paling mudah untuk berinvestasi. Dan cukup 1 lot saja, 100 lembar. Nggak perlu harus modal 25 juta, 50 juta. Kalau zaman dulu ya, saya kalau mau buka rekening itu waktu saya masih menjadi sales, itu minimal pembukaan rekening 25 juta, 50 juta. Jadi orang itu kalau mau investasi di saham itu, paradigmanya itu udah, wah ini hanya untuk orang kaya gitu. Nah, sekarang itu buka rekening cukup 100.000, bahkan beberapa sekuritas termasuk kita nggak perlu deposit pun bisa. Jadi nanti mau beli sahamnya berapa, siapkan uangnya sebesar segitu. Dan buka rekening juga nggak susah. Zaman dulu itu, teman-teman harus melengkapi form yang mungkin ada lebih dari 100 field. Sekarang meskipun rekan-rekan ini ada yang di Irian, di Kalimantan, di Sulawesi, atau dimanapun, bahkan dari luar negeri, nggak perlu nyari sekuritas kantornya ada di mana, cukup cari pembukaan rekening online, kami pun juga ada nanti, dan di situ cukup lampirkan IKTP dan NPWP, jadi nanti di situ bisa buka rekening secara online, dan prosesnya cepat. Dulu mungkin nunggu 7 hari lebih gitu ya, sekarang 1-2 hari sudah jadi, bahkan kadang di hari yang sama juga bisa. Jadi prosesnya cukup mudah sekali. Nah, lanjut, saya akan minta teman-teman sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apa itu investasi, akan lebih baiknya kita buat fondasi yang kuat. Setiap dari kita semuanya itu pasti punya tujuan keuangan. Ya, banyak orang-orang dulu mungkin bilang ya, nanti kalau udah besar kerja yang sukses biar jadi kaya. Nah, kata kaya ini setiap orang beda-beda. Kaya atau makmur atau apapun juga itu ya. Nah, kita mulai belajar perencanaan keuangan. Gimana caranya? Kita menulis tujuan keuangan yang SMART. Jadi S-nya spesifik, M-nya measurable, A-nya achievable, kemudian R-nya realistic dan timeable. Saya kasih contoh. Jadi dibandingkan kita ngomong, saya pengen nanti umur 30 tahun, saya kaya gitu. Diganti. Umur 30 tahun, saya mau beli rumah, harganya 1 miliar, di mana misalkan? Di Balikpapan. Nah, itu spesifik. Misalkan sekarang umurnya 25, berarti masih ada 5 tahun lagi untuk mencapai tujuan keuangan itu. Bisa diukur nggak? Bisa. 1 miliar tadi. Jadi ada nominal rupiahnya. Di mana? Jadi semuanya itu rencananya jelas. Jadi saya akan minta teman-teman, saya kasih waktu 1 menit. Tolong tuliskan tujuan keuangan kalian di chat room. Ya, bebas apa aja.
Namanya mimpi juga boleh, nanti baru kita ukur realistis nggak sih. Nah, tujuan keuangan ini bisa berubah-berubah. Kalian bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Misalkan jangka panjang saya pengen punya dana pensiun, uang dana pensiun sebesar 5 miliar gitu. Supaya nanti saya nggak usah pusing-pusing kerja waktu saya udah pensiun. Nah, berapa tahun lagi dari sekarang saya mulai harus menyiapkan. Oke, saya kasih waktu 1 menit, silahkan mengisi di chat room. Ingat, smart, jadi harus ada nominalnya. Oke, tujuan keuangannya apa? Misalkan dana darurat besarnya berapa? 20 juta, 50 juta, setiap orang beda-beda. Silahkan ditulis supaya kita belajar menuangkan tujuan keuangan. Jadi banyak orang yang saya temui ketika ketemu sudah menjadi investor, saya tanya, emang kalau udah untung di saham buat apa ya? Pasti nggak bisa jawab. Nah, kadang untungnya itu cuman di atas monitor atau portofolio, nggak pernah dijual juga. Nah, besoknya marketnya jatuh, akhirnya keuntungannya cuman di atas kertas aja. Oke? Ya, beberapa sudah jawab, tapi minta tolong kapannya. Kalau ada tahunnya akan lebih baik. Jadi tahun berapa? Sekarang tahun 2021. Saya akan beli rumah kapan? 5 tahun lagi, berarti tahun 2026. Saya mau punya dana darurat. Dana daruratnya berapa? Dana darurat single sama yang sudah menikah, menikahnya 1 anak, 2 anak, 3 anak, itu beda-beda. Makin punya anak, dana daruratnya makin banyak. Kalau single, mungkin dana daruratnya 3 bulan pengeluaran udah cukup ya. Oke, jadi ingat tadi, yang pertama ada jumlahnya, yang kedua kapannya juga kalian harus tuliskan. Oke, nanti yang sudah menulis silahkan disimpan baik-baik, diingat-ingat bahwa saya punya tujuan keuangan itu, dan mulai dari situ buat rencana. Oke. Kemudian saya akan masuk di 4 kuadran yang pernah dijelaskan oleh Robert Kiyosaki. Yang pertama di kiri atas itu A. A ini employee. Jadi sebagian besar dari kita itu biasanya siklus hidupnya habis lulus, ada yang bekerja di perusahaan. Ya, itu employee. Jadi kita akan mendapatkan gaji, kita akan mendapatkan komisi, dan lain-lain. Kemudian habis itu bergeser self-employed. Jadi yang self-employed ini kita punya usaha. Misalkan sekarang anak-anak muda jadi YouTuber. Oke, ada yang jadi influencer. Ada yang menjadi sekarang kalau digital itu pekerjaannya banyak banget ya. Ada yang data analitik, kemudian ada yang UI UX dan lain-lain. Pekerjaan sekarang yang mungkin 10 tahun lalu nggak ada gitu. Terus bergeser lagi ke B, business owner. Jadi kita punya bisnis, bedanya kalau self-employed itu lebih ke kerjanya itu untuk pribadi. Tapi kalau business owner itu biasanya nanti punya karyawan-karyawan, karyawannya itu yang kerja. Nah, yang paling tinggi ini adalah investor. Investor ini itu uangnya yang bekerja untuk kita. Jadi kalau selama ini kita itu biasanya kita kerja untuk cari uang. Kerja jam 8 sampai jam 5, kita dapat gaji. Nah, tapi apa yang terjadi kalau tiba-tiba kita sakit? Apakah kita akan tetap mendapatkan pemasukan yang sama terus? Atau misalnya kita nggak bekerja lagi? Ya, kalau kita sakit masih dapat gaji ya. Mungkin kalau sakitnya lama mungkin dipotong gitu. Nah, tapi kalau investor ini, kita punya perusahaan. Dan perusahaannya ini bisa yang berupa saham di bursa efek, bisa juga yang perusahaan yang istilahnya perusahaan fisik gitu ya. Nah, jadi di situ itu meskipun kita tinggal tidur, kita lagi meeting seperti sekarang ini, kalau sahamnya naik, itu uangnya yang bekerja buat kita. Jadi bukan kita yang ngejar-ngejar uangnya. Oke, ada banyak saham-saham yang selama COVID ini ya, boleh dibilang malah naiknya luar biasa. Saham-saham teknologi. Dan sebentar lagi kita akan ada IPO juga di bulan Agustus, salah satu IPO terbesar selama ini. Ya, pasti teman-teman udah tahu gitu ya. Jadi kita akan merubah mindset kita tadi, yang tadinya employee,
menjadi kuadran investor supaya kita nggak capek terus. Kan ada istilahnya banyak uang, yang paling pertama itu nggak punya uang, nggak punya waktu, itu pengangguran gitu ya. Yang kedua banyak uang tapi nggak punya waktu. Nah, itu biasanya level-level atas di manajerial perusahaan itu uangnya banyak, gajinya tinggi, tapi nggak punya waktu, ketemu anak istrinya jarang gitu ya karena kesibukan. Tapi ada juga yang banyak waktunya tapi nggak punya uang, itu tadi pengangguran nih. Tapi yang paling bagus itu adalah punya banyak waktu dan punya banyak uang. Nah, itu investor itu. Jadi waktunya banyak, ya. Yang kerja siapa? Yang kerja perusahaan. Kalau misalkan Mbak Dinda beli sahamnya Astra Internasional, meskipun nggak kerja di Astra Internasional tetap produksi, tetap menghasilkan laba. Mbak Dinda cukup jadi ngisi acara gini, saham Astra Internasionalnya naik, bagi dividen, itu uangnya yang kerja untuk kita. Jadi itu konsep investor lebih dahulu. Oke, nah kita dulu waktu kecil diajarkan menabung. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tapi kalau investasi itu 1 tambah 1 bisa menjadi 3, tapi bisa juga menjadi minus ya. Tadi Mas Zamzam dengan bagus sekali di depan menjelaskan hati-hati dengan perusahaan-perusahaan yang menawarkan keuntungan pasti. Jadi kalau sudah masuk investasi itu tidak ada sesuatu yang pasti. Yang pasti itu sebenarnya ketidakpastian itu gitu. Jadi tugas kita adalah bagaimana memanage risiko. Jadi low risk high gain. Ya, jadi jangan kebalik high risk high gain gitu. Tapi kita harus batasin. Ini resikonya kalau tiba-tiba duit saya hilang, gimana ya? Dana saya aman nggak ya? Segala macam. Nah, menabung pun itu sebenarnya kan orang berpikir, Pak, saya mau yang pasti-pasti aja. Biasa kalau investor awal itu buka rekening, mereka suka bilang, saya mau yang pasti aja. Kayak nabung lah, saya dapat pastinya segini gitu. Nah, menabung itu pasti nggak cukup juga gitu. Kenapa? Bunga tabungan itu kan cuma 0, sekian persen sampai 1, sedangkan inflasi itu besar. Pak, tapi kan bisa masuk deposito. Oke, deposito misalkan bunganya 5%. Tapi inflasinya berapa? Inflasi sekolah gitu, misalnya kalian sudah punya anak, masuk sekolah itu kan setiap tahun biayanya naik. Nah, jadi kita harus tahu di mana kita meletakkan investasi kita sesuai dengan risk profile kita juga. Nanti saya akan berikan ilustrasinya. Nah, ini karena temanya juga ada kata-kata digitalnya. Jadi ini adalah perkembangan di mana shifting COVID ini menyebabkan ada beberapa perubahan paradigma. Yang pertama, sekarang gaya hidupnya itu lebih ke stay at home. Jadi kalau dulu itu rata-rata yang bekerja kan harus ke kantor segala macam. Karena adanya COVID ini, semuanya dilakukan di rumah. Kita meeting di rumah, kita bekerja, buka email, semuanya dari rumah. Main dengan anak, semua makan. Kita meskipun ke restoran bisa ya, tapi cuma 20 menit aja makannya cepet-cepet. Tapi akan lebih enak kalau kita di rumah gitu. Kemudian yang kedua, sebelumnya orang-orang itu berpikir aku pengen eksis, jadi pengen, makanya sekarang ada orang punya Instagram, followernya banyak segala macam. Tapi sekarang kebutuhan mendasar manusia itu balik ke zaman dulu lagi. Zaman dulu itu kebutuhan manusia itu yang paling utama menurut piramida Maslow itu adalah gimana saya supaya sehat, makan secara teratur, keluarga semuanya sehat, nggak usah sampai harus masuk ke rumah sakit. Jadi shifting-nya itu sekarang seperti itu. Yang ketiga adalah go virtual. Jadi kita mengurangi adanya kontak fisik. Semuanya itu Zoom, ada Zoom meeting, ada media virtual lainnya, termasuk sekarang pembukaan rekening juga melalui online.
beli saham IPO juga melalui online, nggak perlu kirim dokumen fisiknya dan seterusnya. Kemudian juga yang keempat, shifting yang keempat itu adalah empathic society. Baru beberapa hari yang lalu kita mendengarkan ada cerita di media massa, seorang pengusaha di Sumatera itu menyumbangkan 2 triliun. Ya, jadi masa-masa COVID ini mendorong orang untuk sosialnya itu menjadi lebih tinggi. Jadi kalau kita memahami shifting ini selama COVID ini, karena tidak ada yang bisa menjawab kapan COVID selesai. Jadi kita harus memahami sebenarnya sekarang ini yang terjadi apa, dan kita harus memanfaatkan itu. Ya, saya banyak ketemu investor-investor yang sebelumnya nggak pernah saya dengar, tiba-tiba justru mereka malah sukses sejak COVID ini. Portofolionya bisa tumbuh, kemudian dia juga bisa istilahnya memberikan donasi lebih banyak. Karena apa? Justru masa-masa COVID ini. Nah, itu yang kita harus pahami bahwa sebenarnya krisis itu bisa menjadi peluang. Ingat ya, krisis bisa menjadi peluang. Setiap kali ada krisis, biasanya di situ ada peluang dan kita harus bisa manfaatkan. Nah, kemudian generasi sandwich. Kita semua boleh dibilang hampir berada di generasi sandwich. Ya, kalau roti sandwich itu kan ada roti, terus di dalamnya ada sayuran, ada dagingnya, semuanya diimpit di tengah. Nah, kita yang berada di tengah. Nanti di satu saat kita akan menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Orang tua kita mungkin mulai kesehatannya menurun, sehingga mereka harus memerlukan perhatian ekstra untuk kesehatan mereka. Jadi kita harus mengantarkan mereka ke rumah sakit, kalau mereka sakit, dan seterusnya. Di saat yang sama, kita punya kebutuhan untuk membesarkan anak kita. Entah untuk biaya sekolah, untuk biaya masuk universitas, dan lain-lain. Dan itu kalau misalkan bersamaan, kita itu kayak terhimpit. Kira-kira saya mengeluarkan biaya yang mana dulu ya? Kalau ternyata nggak cukup, apa yang harus kita lakukan? Itu makanya banyak orang terus tiba-tiba mereka cari utang online dan seterusnya ya. Kita sering dengar, saya mendapatkan SMS mohon untuk membantu menagihkan nama ABC ini karena dia tidak membayar hutangnya. Nah, mungkin teman-teman di sini pernah ya menerima itu. Ya, kalau saya tanya orangnya, saya tanya kenapa kok sampai ini? Ya Pak, pendapatan saya kurang. Jadi saya hutangnya itu gali lubang tutup lubang. Jadi dia hutang untuk menutupi hutang sebelumnya. Jadi hati-hati. Sebaiknya sebelum kita berinvestasi, saran saya sehat keuangan dulu. Nah, gimana caranya sehat keuangan? Ini seringkali terjadi di akhir bulan gitu ya, sebelum gajian. Sisa duitnya tinggal 3M, 5.550 gitu ya, karena keseringan ke ATM. Ya, ambil tunai melulu ya. ATM tuh ambil tunai melulu. Makanya seringkali kalau misalkan teman-teman di sini gajiannya awal bulan itu kan cash flow-nya lagi tinggi ya. Paginya dapat cash, sorenya ngeflow gitu buat bayar cicilan kartu kredit, buat bayar hutang dan seterusnya gitu. Jadi ini yang tadi saya bilang, sehat keuangan dulu baru investasi. Kita seringkali boleh dibilang malah menolak orang kalau misalkan dia punya utangnya di mana-mana, terus dia mau investasi. Bahkan kadang ada yang suka tanya gitu investor, Pak, saya mau ambil pinjaman online buat beli saham ini, boleh nggak? Gitu. Saya bilang nggak boleh. Investasi itu harus pakai uang dingin, jangan pakai uang untuk sekolah anak, untuk dapur kita masak segala macam, jangan. Jadi usahakan uang yang memang ya kalau misalkan investasinya turun kita nggak panik gitu ya. Jadi pertanyaannya untuk teman-teman, apakah keuangan Anda sudah sehat? Kalau belum, kita mulai yuk pelan-pelan dari hal yang simpel. Siapkan dana darurat. Buat teman-teman di sini yang masih jomblo, jangan khawatir. Dana daruratnya cukup 3-5 kali. 3 kali pun juga cukup ya. Itu minimal. Kalau lebih banyak ya boleh, tapi terlalu banyak juga nggak bagus.
dari pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanannya 5 juta, minimal di tabungan itu ada uang 15 juta. Untuk apa? Kalau tiba-tiba misalkan kita kehilangan pekerjaan, tiba-tiba kita harus masuk rumah sakit, kita butuh dana darurat, namanya aja dana darurat. Dibutuhinnya tuh mendadak, darurat. Bukan berarti kalau teman kita lagi mau utang, itu dibilang dana darurat gitu ya. Jangan. Ini untuk kebutuhan kita aja. Kalau Anda sudah menikah, sudah punya anak, berarti kebutuhannya lebih banyak. Bisa 6 sampai 12 bulan pengeluaran bulanan. Ya kenapa? Kalau tiba-tiba kita kena PHK dari perusahaan, kan kita harus ready. Bagaimana supaya istri dan anak kita itu selama 6 bulan atau minimal setahun ke depan, mereka tetap bisa hidup seperti sekarang. Yang oke, ini sudah ada. Nah, kemudian tabungan. Tabungan itu minimal 10% dari penghasilan bulanan. Yang saya mau sampaikan adalah banyak orang itu keliru. Nabung itu kalau ada sisa. Jadi kalau tanggal 1 gajian, nanti tunggu tanggal 29 akhir bulan, kalau ada sisa baru ditabung. Ditabungnya juga di rekening yang sama. Akhirnya bulan depan lagi butuh duit, ditarik. Cara yang paling mudah adalah begitu terima penghasilan, tanggal berapapun, sisihkan, bukan sisihkan ya sebenarnya, alokasikan ke rekening lainnya untuk di situ kita tabung. Minimal 10%. Gajinya 10 juta, 1 juta pindahin dulu, jangan taruh rekening yang sama. Kita ini cenderungnya kalau semuanya ditaruh di rekening yang sama, kita akan jadi konsumtif. Apalagi kita nggak disiplin. Oke? Nah, kemudian demikian juga untuk investasi. Jadi kalau sudah kita mau disiplin untuk investasi, untuk yuk nabung saham dan seterusnya, kita disiplin ditaruh di awal. Bahkan sekarang sudah ada fasilitas auto debit. Saya pun pribadi melakukan. Setiap saya habis gajian, gaji saya itu auto debit masuk dan dibelikan saham. Jadi saya tutup mata. Maksudnya tutup mata itu saya sudah analisa saham dulu, tapi supaya saya disiplin untuk lakukan pembelian secara bulanan, saya sudah pakai bantuan sistem, jadi nggak manual lagi. Sekarang itu sudah banyak. Oke. Nah, kemudian tadi yang saya bilang sehat keuangan dulu baru investasi. Kalau kita punya hutang maksimal 30% dari penghasilan per bulan. Ya, kalau kita mau ngajuin hutang juga kalau lebih dari 30% nanti akan ditolak sama bank gitu, lewat BI checking. Oke, kemudian atur pengeluaran, bedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Apalagi sekarang semua zaman udah online. Mau beli makanan, mau beli baju, elektronik, semuanya. Nah, kita harus membedakan mana yang kebutuhan keinginan. Kalau kebutuhan itu kalau ditunda, ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau keinginan itu bisa ditunda. Jadi kalau saya nggak beli sekarang pun, saya masih hidup dengan nyaman seperti biasanya. Tapi kalau kebutuhan, misalkan saya butuh obat misalkan ya, karena saya lagi demam, saya harus beli obatnya itu. Kalau enggak apa, nanti malah memburuk, saya masuk rumah sakit, nah itu kebutuhan. Jadi kita harus bisa membedakan itu. Oke. Kemudian miliki asuransi itu penting juga. Kenapa? Kita sudah capek-capek nabung, sudah capek-capek investasi, tiba-tiba kita masuk rumah sakit. Saya tahun kemarin masuk rumah sakit selama seminggu. Waktu itu masa COVID, karena saya demam, saya dipikirnya COVID. Ternyata setelah dicek dokter, saya kena demam berdarah, tapi trombosit saya turun terus. Selama kurang lebih 5 hari saya dirawat di rumah sakit, itu biayanya sekitar 35 juta. Berapa yang saya bayar? Yang saya bayar hanya 200.000. Karena yang bayarin itu asuransi. Ya, kalau kita nggak punya asuransi, kita akan kaget lihat tagihan rumah sakit itu mahal sekali. Gitu. Jadi ya, masuk rumah sakit bukannya cepat sembuh, malah jadi sakit karena kepikiran. Begitu saya keluar rumah sakit, saya untung lagi. Kenapa? Karena saya punya asuransi hospitalize itu, yang setiap hari saya ditukar uang pengganti. Ya, karena saya istilahnya nggak bekerja selama sakit itu, jadi saya dapat uang pengganti. Jadi keluar rumah sakit itu malah untung. Itu pentingnya asuransi.
sedia payung sebelum hujan. Oke. Kemudian miliki penghasilan tambahan, apalagi masa-masa COVID sekarang ya. Sekarang teman-teman bisa jualan online dan lain-lain. Penipuan berkedok investasi tadi sudah dijelaskan Mas Hamzam. Jadi saya akan lanjut langsung masuk ke pasar modal. Jadi ini dari update terakhir itu perkembangan investor kita itu cukup tinggi. 41% dari awal tahun. Totalnya ada 5,6 juta. Nah, yang menarik lagi, investor retail, saya kebetulan di divisi retail, investor retail ini berkembangnya cukup pesat sekali. Jadi sebelumnya itu transaksi itu didominasi boleh dibilang oleh investor institusi dan dari luar negeri foreign. Sekarang ini investor domestik dan retail seperti kita individu ini itu mendominasi transaksi yang ada di bursa efek. Jadi itu bagusnya adalah kita itu bisa berjaya di negara sendiri. Sebelumnya itu investor luar yang berjaya di negara kita. Ya. Kemudian dari nasabah baru yang masuk, ya, ini kaum milenial ini sekarang mendominasi perkembangan investor di bursa efek Indonesia generasi Z ya. Jadi usia 18 sampai 25 tahun itu secara persentase terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan. Bahkan investor yang di bawah 40 tahun itu mencapai 78,4%. Jadi perkembangannya cukup tinggi sekali. Makanya sekarang banyak sekuritas-sekuritas yang menawarkan produk investasinya dikenalkan melalui influencer muda. Ya. Nah, ini IHSG dalam 10 tahun terakhir. Kalau kita lihat, pasar itu tidak selamanya naik, ada kalanya turun. Ya, pernah di 2015 itu IHSG minus 12%. Kalau IHSG minus 12%, sahamnya bisa minus lebih dari itu. Oleh sebab itu, teman-teman harus punya view yang panjang. Maksudnya view yang panjang apa? Kita harus tahu tadi target tujuan keuangan yang kita sudah buat di awal itu tadi. Itu goal kita akhir. Jadi kalau kita naik taksi, kita bilang, Pak, saya mau pergi ke mall. Dia akan bingung, mallnya yang mana? Di Jakarta ada 30 mall, Pak. Kita harus spesifik supaya kita tahu. Jadi setiap penurunan di bursa itu boleh dibilang menjadi peluang. Dan negara kita cukup bagus. Kita nggak kalah sama Malaysia, sama Singapura. Jadi kita kalau lagi meeting sama regional ya, sama Singapura, sama Malaysia, Thailand, kita itu tidak kalah menariknya dibandingkan mereka. Meskipun mungkin dari segi transaksi kita masih kalah seperti Malaysia sama Thailand, tapi perkembangan kita itu menuju ke sana. Jadi ini yang perlu kita manfaatkan. Mbak Dinda masih berapa menit lagi? Baru saya mau ketikan Pak, 5 menit lagi ya Pak. Ya. Jadi fenomena investor retail ini sempat terjadi nggak cuma di Indonesia aja, tapi di luar negeri. Jadi waktu itu kita pernah dengar ya, ada orang investasi, dia sampai gade tanah, BPKB mobil, terus dia pakai pinjaman online, bahkan ada yang uang arisan. Saya pernah dengar uang yayasan agama aja dipakai buat beli saham, terus sahamnya nyangkut, terus orangnya kabur. Nah, itu sering kali kita dengar seperti itu. Nah, ini apa yang menyebabkan itu? Ya, kita ini sering kali investasi karena ikut-ikutan, ikut teman, ikut public figure, ikut influencer. Sebenarnya nggak apa-apa kalau ikut-ikutan, tapi kita harus tahu risikonya itu apa aja. Ingat, tidak selalu investasi itu menguntungkan terus, ada resikonya. Tugas kita sebagai investor memanage resikonya itu. Bahkan di luar itu ada yang pom-pom saham. Pom-pom itu bentuknya seperti ini. Pom-pom itu pihak-pihak yang istilahnya mereka itu membuat supaya orang lain membeli saham itu. Jadi sahamnya itu naik. Nah, ini yang lagi ramai waktu itu. Pernah di Wall Street Beat itu ya, itu di platform Reddit di Amerika itu mereka
mereka beli saham itu karena ikut-ikutan, jadi ada yang monitoring seperti itu. Jadi kalau nanti teman-teman pasti akan mengalami ini, apalagi sekarang ada WA, ada Telegram. Jadi pagi-pagi itu kalian bisa terima, kalau nanti kalian sudah buka rekening, kalian sudah mulai invest, itu kalian akan sering menerima pesan-pesan berantai untuk membeli saham tertentu. Sebenarnya nggak apa-apa, itu nggak salah. Yang salah adalah kalau kita itu nggak tahu apa resikonya, kalau kita beli saham ini terus besok suspend, apa yang terjadi? Kalau saya beli saham ini terus nanti auto reject bawah, harga sahamnya turun, apa yang terjadi? Kalau saya beli saham ini pakai dana margin atau utang, apa yang terjadi? Nah, itu semuanya kalian harus tahu. Oke, jadi saya agak cepetin. Nah, ini salah satu yang mungkin bisa ngerem kita ya, supaya kita nggak asal-asalan beli saham. Notasi yang sudah diberikan oleh Bursa Efek ya. Nih sambel, S-nya itu kalau ada. Jadi kalau nanti kalian lihat ini di market info atau trading platform online, ada emiten yang ditandain S sambel D ini, nah itu kalian perlu waspada karena bisa jadi emiten-emiten tersebut atau perusahaan tersebut sedang memiliki masalah. Bahkan sekarang ada indeks pemantauan khusus gitu ya. Kalau ada perusahaan yang lagi dipilotkan, ada yang masalah hukum, itu kalian harus hati-hati. Nah, kesalahan investor itu beberapanya yang boleh saya ringkas itu ini. Satu, nggak punya trading plan. Jadi kalau beli ikut-ikutan. Jadi kalau sudah beli bingung, nanti jualannya di mana. Kemudian yang kedua, beli pakai utang di saat yang salah. Oke. Yang ketiga, bingung antara investasi atau trading. Tadinya dia mau trading, beli 100, jual 120. Ternyata sahamnya turun ke 50, bingung. Ini saya simpan nggak ya? Target price-nya berapa? Kemudian risk dan reward-nya tidak sebanding. Sahamnya udah naik ratusan persen, dia beli, terus dia kaget kalau sahamnya bisa turun lagi ke bawah. Terus saham supermarket. Jadi ada orang-orang yang punya saham itu bisa lebih dari 10, 30, 50, bahkan pernah saya lihat ada orang yang punya saham itu 100. Jadi kalau dilihat portofolionya, kalau lagi merah, aduh matanya jadi merah. Jadi harus pakai tetes mata ya. Nah, tips cuan from home. Jadi dari beberapa penjelasan tadi, saya mau sampaikan beberapa hal. Satu, beli saham dari dana yang sudah dialokasikan. Pakai uang dingin tadi. Pilih saham yang memiliki fundamental bagus. Gimana caranya? Waduh, sekarang banyak sekali. Kalian bisa baca riset, kalian bisa pelajari rasio-rasio keuangan. Kenali risk profile kita. Pada saat kita buka rekening, biasa kita diminta untuk isi risk profile. Nanti di situ cocokkan. Kita itu cocoknya untuk trader, investor, jangka pendek atau jangka panjang. Pisahkan antara trading dan investasi supaya nggak campur-campur. Kemudian RTI, reading. Jadi baca laporan keuangan, baca beritanya dengan benar. Kita harus bisa membedakan mana yang rumor, mana yang berita. Bahkan berita pun bisa terlambat. Berita yang dikirim jam 7 pagi sama yang berita jam 5 itu, nanti impact ke harganya sudah berbeda. Thinking, kita analisa. Apakah fundamental, technical, bebas. Investing, kita mulai beli. Dan investasi sedini mungkin, kalau belum ya, kalau teman-teman di sini masih muda-muda nih, manfaatkan. Jadi kurang lebih nih, kalau kita seandainya main bola nih, kemarin habis ada Piala Eropa ya. Nah, ini tim kita ini yang merah, kemudian lawan kita ini yang hitam. Jadi yang kiper kita, penjaga gawang kita ini asuransi. Jadi kalau ada apa-apa dengan kita tadi, contohnya misalnya tiba-tiba sakit, meninggal, kita sudah ada penjaga gawangnya. Ya, memang asuransi ini tidak mencetak gol, kita tidak mengejar keuntungan, tapi ini bisa melindungi kita dari kekalahan. Kekalahan kita apa? Itu tadi sakit, meninggal, dan lain-lain. Terus pertahanan, ada reksadana pasar uang, tabungan, deposito. Ya, ini back-nya ya istilahnya, sisi pertahanan ini memang mereka bertahan gitu ya. Tapi mereka ini return-nya memang kecil, tapi ini bisa untuk menjadi dana darurat. Terus bagian tengah ada obligasi, emas, properti, pendapatan tetap. Dan yang terakhir striker kita.
yang biasa mencetak gol, menghasilkan return besar. Ada reksadana saham, ada saham dan campuran. Yang di kanan itu yang hitam-hitam itu musuh-musuh kita. Ada NAB-nya turun, itu resikonya. Jadi ini ada keuntungan dan ada seperti itu. Oke. Sudah tinggal beberapa slide lagi. Nah, jadi yang terakhir pembukaan rekening efek saya akan skip aja. Jadi nanti kalau teman-teman pengen belajar lebih lanjut, silahkan kunjungi ke Instagram kita di mybankimeng.id ya. Buka rekening bisa melalui online dan prosesnya sangat cepat sekali. Dan yang mau belajar gimana itu saham, cara pakai online trading, kami menyediakan juga MKE Academy. MyBanking Academy ini bisa diakses selama 24 jam. Jadi kalian masuk ke website aja, nanti di situ kita ada panduannya. Jadi silahkan dimanfaatkan, nanti di googling aja e-learning MyBanking. Nah, yang terakhir pesan dari saya, bukan pesan dari saya, pesan dari Eyang Warren Buffett. The first rule is not to lose. Jadi aturan pertama itu jangan rugi. Aturan yang kedua, jangan lupakan aturan yang pertama. Jadi intinya kalau investasi, kita harus batasi resikonya. Oke, sekian. Terima kasih. Nanti ada dua untuk pemenang lagi, nanti mungkin untuk pertanyaan aja ya. Terima kasih Mbak Dinda. Waktu saya serahkan kembali. Oke, terima kasih banyak Pak Julius materinya. Menarik banget ya, punya perusahaan kok mudah gitu ya, PPKM. Soalnya biasa yang dikenal sama milenial kita nih Pak, yang di Kalimantan Timur tuh PPKM yang satunya Pak. Pernah perhatian kemudian menghilang. Maklum ya, pada sering kena ghosting. Pak Julius, kita juga ada mencatat beberapa poin penting tadi yang mungkin perlu diingat oleh para peserta kita ya. Yang pertama tentukan tujuan keuangan, yang pasti harus smart ya Pak, seperti yang Pak Julius sampaikan. Harus spesifik, measurable, achievable, realistic, and attainable. Terus kemudian kalau mau investasi, Pak Julius berpesan harus sebelum investasi sehat keuangan dulu nih. Dan punya trading plan yang baik. Paradigma investasinya juga harus dirubah, jadi kita harus benar-benar menabung atau melakukan alokasi terhadap tabungan maupun investasi kita dilakukan di awal setelah masuk pendapatan, bukan seperti paradigma lama ya Pak Julius ya, yang setelah ada sisanya baru disisihkan gitu. Ya kalau ada sisanya ya Pak, kalau nggak ada sisanya itu yang repot ya Pak. Punya perusahaan memang gampang banget ya kalau kita bisa beli lewat pasar modal gitu, karena nggak perlu bangun sendiri, nggak perlu ribet gitu seperti yang disampaikan Pak Julius, jauh lebih mudah dan bisa disesuaikan dengan kemampuan modal kita. Terima kasih banyak Pak, menarik banget. Oke baik, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Buat Bapak dan Ibu yang sudah mempersiapkan pertanyaannya, silahkan disampaikan di kolom chat. Saya akan bacakan beberapa yang sudah masuk juga. Kita langsung dari yang pertama tadi gitu ya. Sebentar. Mohon maaf. Oh, sudah ada rekapnya. Oke. Oke, dari Pak Rizky Pratomo. Ini izin bertanya kepada Bapak Zamzam, bagaimana cara kita menghindari investasi bodong, Pak? Karena selama ini masih banyak investasi bodong di Indonesia dan masyarakat masih mudah tergiur dengan investasi bodong. Apakah ada satuan tugas yang dibentuk oleh OJK yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan Kominfo dalam mengawasi setiap perusahaan investasi yang ada di Indonesia? Terima kasih banyak. Silakan Pak, ini untuk Pak Zamzam nih. Ada beberapa pertanyaan nih Pak, termasuk dari Pak Natal Simamora. Ini saya bacakan aja dulu ya Pak ya, jadi mungkin bisa langsung berkaitan gitu jawabannya. Izin bertanya Pak Zamzam, untuk memverifikasi legalitas dari perusahaan yang benar bisa dari mana? Bagaimana dengan perusahaan yang katanya izinnya masih diurus? Apakah sebagai investor dapat dilakukan pengecekan perizinan? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ini juga semuanya sepertinya untuk Pak Zamzam ya Pak ya. Jadi izin bertanya, saya ingin menggunakan aplikasi Indodax untuk berinvestasi, apakah aman? Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon izin bertanya Pak Zamzam dari Mbak Safitri UM.
Brau, bagaimana cara kita mengenali aplikasi yang bagus untuk bisa melakukan investasi keuangan digital? Karena kita tidak ingin investasi melalui aplikasi tersebut, karena jika kita ingin melakukan pengisian form sepertinya Pak, itu diminta data diri dan kekhawatiran kita data tersebut dapat disalahgunakan. Apakah investasi reksadana deposito seperti bibit menurut Bapak aman? Terima kasih. Mungkin itu dulu Pak, silahkan Pak dicoba untuk dijawab. Ya, terima kasih. Tampaknya saya harus mengikuti cara Pak Julius nanti. Biar nggak banyak pertanyaan, harusnya ngasih hadiah dulu ya Pak. Salah ya. Ya, ini candaan ringan ya. Mungkin pertama untuk pertanyaan karena tertuju pada saya semua, saya jelaskan secara menyeluruh aja mungkin ya Bu Dinda ya. Biar Pak boleh, silahkan Pak. kita jurus ke salah satu pertanyaan, karena saya rasa di sini relatif saling berkaitan seperti tadi kata Bu Dinda sampaikan. Pertama, tadi untuk pertanyaan yang menghindari investasi bodong sebetulnya sudah dijelaskan di awal ya. Bu Dinda sempat merekap juga apa yang tadi telah kami jelaskan. Pertama harus mengenali 2L, itu harus diingat selalu nih buat Bapak Rizky Pratomo ya. Jadi cek aspek legalitas. Yang kedua adalah penawarannya apakah logis atau tidak. Nah, kurang lebihnya gitu. Legal, logis, mudahnya seperti itu. Nah, seperti apa sih satuan kerja yang berkaitan dengan investasi bodong ini? Apakah ada? Ada. Nanti Pak Rizky Pratomo boleh di-googling aja, namanya Satgas Waspada Investasi. Mau melaporkan? Bisa juga. Nanti ada emailnya sendiri, laporkannya seperti apa, mudah sekali. Caranya lewat email, kalau nanti lewat SMS penawarannya, boleh di screen capture, lalu dikirim ke waspadainvestasi@ojk.go.id. Kalau lewat telepon mudah bisa nggak? Bisa. Tinggal telepon ke 157, hanya 3 nomor saja. Ada di sini. Nah, 157. Terus kalau mau ngecek legalitas perusahaan, ada nggak cara mudahnya? Saya mau izin dulu sama Bu Dinda. Kira-kira kalau membuka kamera untuk salah satu peserta, boleh nggak Bu? Mudah nggak? Kalau nggak, mungkin ya tinggal saya jelaskan. Gimana Pak maksudnya membuka kamera untuk salah satu peserta? Betul, contohnya tadi Bapak Nathanael Simamora ya? Atau Ibu siapa tadi satunya lagi di bawahnya? Kalau diperkenankan ya? Oh, untuk yang ini ya, yang bertanya Kalau tadi boleh, ya Pak? Iya, biar langsung silakan praktek. kalau ini. Kalau diperkenankan. Silakan untuk Ibu atau Mita ya? atau Pak Rizky Bu Mita? Pratomo mungkin? Bu Mita aja. Atau Bu Mita, Mita. Oh, Bu Mita. Biar yang manis dan menarik ya Pak. Sama Pak Nathanael Simamora. Nanti dikiranya gender lagi. Enggak, bercanda ringan ya Pak. Jadi Mita Prasasti, Mbak Mita. Oh, atau itu silahkan Ibu Bapak Nathanael. Ini silakan Mbak Mita. Bu Mita, oh Mbak Mita ya, maaf. Saya panggilnya Mbak aja, Kakak Bata. Boleh. Mungkin Kakak Mita saat ini boleh tanya dulu, ini Zoom-nya pakai handphone atau laptop? Enggak. Saya pakai HP. Oh, pakai handphone. Ada teman di sebelah yang saat ini lagi pegang handphone juga? Enggak ada Pak, kosong. Wah, lagi kerja. Sayang sekali. Ya mungkin ini buat Kak Mita sama Pak Nathanael Simamora. Soalnya juga jam istirahat sih Pak. Sampai jam istirahat. Jadi gini ceritanya, saya pengen langsung ngobrol, biar nanti juga mudah sebetulnya bisa dilihat sama Kak Mita sama Pak Nathanael. Kebetulan saya udah sedikit langsung praktek ketika nanti Kak Mita tadi bilang nggak pegang HP. Sebetulnya cek legalitas gampang. Nomornya nanti tolong disimpan, ini wajib ya. 081 157 157 157. Hasilnya nanti seperti ini Kak Mita. Ini kebetulan saya punya contoh nih. Contoh tadi menggunakan Indodex ya. Nggak kelihatan nih. Gini aja. Jadi ketika nanti udah disimpan nomor WA-nya ini, Kak Mita atau Pak Nathanael tinggal ketik nama perusahaannya. Contoh, tadi kan Indodex gitu ya, atau perusahaan lain yang mau dicek. Nanti otomatis akan dijawab oleh mesin penjawab otomatis dari layanan konsumen OJK ini. Nanti akan dijelaskan. Contoh untuk yang Kak Mita tanya nih, kalau Kak Mita tadi tanya Indodex. Nah, itu merupakan
salah satu aplikasi atau layanan virtual currency ya. Nah, udah pasti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, itu bukan salah satu ranah pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan ceritanya Kamita. Jadi Kamita nanti bisa cek legalitasnya itu melalui Bapepti. Itu juga salah satu lembaga pemerintah juga. Nah, gimana cara ngontaknya? Sebetulnya mudah sih. Bapepti juga ada layanan khusus lewat email bisa, bapepti@bapepti.go.id, atau di nomor telepon. Mau ditulis kah, Kak Mita? Kebetulan sudah dapat kontaknya. Nomornya di boleh, nomornya di 08, satunya 4 kali. Satunya 4 kali ya? Itu 9901. Kebetulan bukan ranah pengawasannya OJK itu, Kamita. Jadi cek untuk legalitasnya itu harus ke lembaga pengawasnya langsung. Begitu mungkin Kamita, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Terus kalau untuk yang pertanyaan Pak Nathanael juga sama. Nanti Pak Nathanael boleh disimpan nomornya ya Pak? Jangan lupa. Kebetulan saya udah melihat wajahnya Pak Nathanael di sini. Iya, disimpan, nanti coba dicek di situ ya Pak Nathanael, mudah kok. Saya pastikan mudah. Karena tadi saya udah coba langsung ada jawabannya. Begitu ya Pak Nathanael ya. Lanjutnya lagi Bu Dinda, boleh ditampilkan lagi pertanyaannya, apakah ada yang belum terakomodir dari jawaban saya tadi? Sorry, maaf, saya termute ternyata. Dari Mbak Safitri tadi yang saya belum yang data dirinya apakah aman nih Pak, dan apakah bibit menurut Bapak aman? Nah, saya nggak bisa jawab kalau menyebutkan satu brand ya. Nggak bisa, itu mengiring opini publik. Saya mau menjawab bagaimana mengenali aplikasi yang bagus. Aplikasi yang bagus, kalau menurut saya, ini menurut saya kan pertanyaannya. Bertanya Pak sama-sama nih. Kalau saya lebih menyarankan yang udah ketemu orangnya langsung deh. Ini sini Bu Safitri udah ketemu sama Pak Julius loh. Ini orangnya adalah. Tadi Pak Julius juga sudah menyarankan untuk menggunakan aplikasi yang diterbitkan oleh perusahaannya Pak Julius. Dicoba Bu Safitri. Malah layanannya tadi 24 jam ya Pak Julius ya. Kalau mau belajar tadi katanya. Kalau mau belajar tentang reksadana, investasi, itu ada semacam modul yang bisa digunakan selama 24 jam. Jadi di sini untuk berinvestasi, sebetulnya pegawai OJK tidak pintar berinvestasi kalau saya cerita. Karena kami kategori insider trader. Saya nggak bisa beli saham Bapak Ibu semua. Kami pengawas soalnya di sini. Makanya tadi pertanyaan Bu Safitri, bagaimana nih? Nah, kalau untuk mengenal investasinya ya kami paham. Tapi kalau berinvestasi yang baik itu aplikasinya apa, saham yang bagus apa, bertanya sama pegawai OJK adalah keputusan yang salah. Karena kami kategori insider trader, kami fokus tugasnya untuk pengawasannya. Tapi untuk saran menggunakan aplikasi investasi, tentu akan kami dorong masyarakat lebih percaya dengan produk-produk yang sudah dijual oleh perusahaan yang terdaftar, diawasi OJK, pasti. Beli saham kami dorong juga. Jadi aplikasi yang baik, aplikasi yang memang sudah dapat fiturnya apa, orangnya yang jelasinya udah ketemu langsung. Di sini ada Pak Julius. Saya sarankan pakai aplikasi yang diterbitkan sama Maybank ya. Silakan. Lanjut lagi. Oke. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih kembali Kakak Safitri. Iya, siap. Iya Pak, ini ada dua pertanyaan sebelum kita sebenarnya yang satunya ini ya Pak ya, permohonan mungkin lebih tepatnya ya. Kalau sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang untuk Pak Julius, dari Pak Heri Prasetyo, apakah dana investasi nasabah kepada suatu perusahaan bisa dicairkan atau dikembalikan sejumlah kerugian jika perusahaan investasi tersebut terbukti melakukan penipuan investasi bodong? Bagaimana cara mengadukannya? Nah, kalau untuk Pak Marihot ini sepertinya mungkin hanya saran nih Pak.
hanya permohonan. Mohon OJK memberikan edukasi kepada penyedia jasa telekomunikasi agar mencegah SMS promosi investasi bodong yang sangat mengganggu. Ini mungkin kebiasaan ya, kita sering baca ya SMS dari salah satu provider kan ya, suka tampil juga untuk menawarkan banyak sekali investasi. Silakan Pak, kalau untuk yang Pak Heri. Baik, mohon izin menjawab ya Bu Dinda. Pertanyaan Pak Heri ini sangat menarik karena apakah kita bisa mengembalikan dana gitu ya. Nah, investasi nasabah di sebuah perusahaan itu, contoh ya Pak Heri simpan uangnya di bank. Ini misalkan saya ambil contoh bank dulu. Kalau bank itu punya lembaga penjamin simpanan, makanya ketika nanti terjadi risiko dengan bank, Pak Heri tidak perlu khawatir karena akan diganti oleh lembaga penjamin simpanan, itu milik pemerintah. Lanjut, sekarang berbicara tentang perusahaan yang menjual produknya adalah investasi bodong. Apakah dana investasi tersebut bisa dikembalikan? Bisa, udah pasti. Apakah akan sejumlah nilai yang dulu diinvestasikan? Nah, ini harus jadi apa ya? Jadi salah satu yang harus kita lihat dulu perkembangannya seperti apa. Maksudnya seperti perkembangan gimana? Perusahaan itu kan sudah melakukan kegiatan operasional ya kurang lebihnya gitu. Lalu dilaporkan ke kepolisian misalkan. Kepolisian menindak bersama dengan Satgas Waspada Investasi. Ketika perusahaan tersebut ditutup, tentu aset-asetnya keseluruhannya akan disita sama kepolisian. Kerugian dari nasabah itu tidak hanya satu biasanya Pak Heri. Apalagi kalau perusahaan tersebut sudah beroperasi cukup masif, banyak pengikutnya, banyak orang yang sudah mengikuti. Nah, ketika pada saat aset tersebut disita, termasuk salah satunya adalah uang-uang yang mungkin masih tersedia, aset liquidnya ya, itu ketika dikalkulasi akan menjadi salah satu tolak ukur kemampuan perusahaan yang ditutup atau yang dikategorikan investasi bodong tersebut mampu atau tidak mengembalikan seluruh kerugian. Siapa yang menentukan? Biasanya itu akan melalui proses peradilan dulu, Pak Heri. Nanti akan ada yang ditunjuk untuk melakukan proses lelang, biasanya disebutnya kurator. Nah, disitulah nanti setiap nasabah akan mengetahui jumlah penggantian dana yang akan diterima ketika proses peradilannya selesai. Jadi skema penggantian ada, skema apakah uangnya tersebut bisa dikembalikan seluruhnya itu masih harus dilihat dulu kemampuan atau nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Cara melaporkannya, itu kan pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengadukannya? Ya, tadi sempat saya singgung ya. Nanti Pak Heri boleh buka waspada investasi, Satgas Waspada Investasi, itu mudah sekali. Melaporkannya nanti melalui email juga bisa. Kurang lebihnya gitu. Bu Dinda, kalau untuk yang Pak Marihot Pasaribu, nah kami tampung ya permohonannya, karena kembali lagi, kalau edukasi terhadap penyedia jasa telekomunikasi, sebetulnya kan sudah tergabung dalam Kemenkominfo ya, teman-teman penyedia jasa telekomunikasi sudah paham lah kurang lebihnya tentang penawaran-penawaran yang sangat mengganggu tadi. Nah, apakah ada layanan untuk memblokir nomor tersebut? Ada. Jadi nanti kalau Pak Marihot mendapatkan penawaran yang seperti tadi lalu SMS gitu ya, silakan di screen capture. Setiap provider punya layanan khusus untuk melaporkan ya nomor-nomor yang memberikan penawaran tidak bertanggung jawab. Nah, kenapa tidak bisa dicegah? Karena kan jasa provider itu menyediakan layanannya gitu ya, tapi orang yang mengeksekusi penawaran itu kan memang punya hak untuk menggunakan layanan telekomunikasi tadi, jadi udah tersebar kemana-mana. Kurang lebihnya seperti itu, Bu Dinda. Semoga bisa cukup menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Zamzam ya. Pertanyaan-pertanyaannya sama permohonan tadi dari Pak Marihot sudah terjawab dengan baik. Nanti mudah-mudahan cukup memuaskan ya jawabannya kepada para peserta. Baik Pak, kita lanjut ke Pak Julius. Pak Julius juga
Ini apa namanya? Tadi penjelasannya juga menarik sekali. Ini pertanyaannya ada beberapa dari Pak Marihot Pasaribu juga kembali. Berapa modal awal yang diperlukan untuk buka rekening investasi? Terus izin bertanya kepada Bapak Julius bagaimana mengedukasi kaum milenial untuk giat dalam melakukan investasi. Karena masih banyak kaum milenial yang belum melek nih akan investasi, dan investasi apa yang kira-kira baik untuk kaum milenial terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Dengan resiko kecil, apakah investasi saham, emas, deposito, properti? Terima kasih. Dari Mbak Nurul Hikmah, saya ingin bertanya apakah semakin banyak orang yang berada di Indonesia apakah saya ingin bertanya apakah semakin banyak orang yang berada di Indonesia berinvestasi, apa pengaruhnya terhadap ekonomi di Indonesia? Silahkan Mas Pak Julius. Ya, makasih. Untuk pertanyaan pertama ya dari Pak Marihot, berapa modal awal? Kalau di kita cukup 100.000 saja sudah bisa. Jadi terima kasih juga karena Pak Marihot Pasaribu bertanya, jadi kita berikan hadiah juga 100.000 nanti untuk pembukaan rekening. Jadi Pak Marihot nanti buka rekening di kami, kita akan berikan initial deposit sebesar 100.000. Kemudian untuk pertanyaan Rizky Pratomo, bagaimana mengedukasi kaum milenial untuk giat melakukan investasi? Ya, itu kembali lagi sebenarnya kalau edukasi itu sekarang sudah makin banyak dari Bursa Efek Indonesia, OJK, perusahaan sekuritas, termasuk APEI ini yang sering melakukan edukasi ya. Nah, tinggal kita ini mau aktif apa enggak. Kebanyakan orang itu kalau dengar seminar bagaimana meraih profit 1 miliar dalam waktu 3 bulan, nah itu mereka tertarik gitu. Tapi kalau disuruh bagaimana penipuan berkedok investasi, orang itu jarang mau yang itu. Jadi sebenarnya kita ini sekarang aksesnya mudah, kaum milenial sekarang itu diuntungkan dengan adanya internet, bisa cari di YouTube, bisa dari Instagram, Twitter, semuanya itu bisa. Jadi tinggal memilih aja. Kita itu pengennya mau yang apa gitu. Nah, kalau bingung ya bisa masuk ke platformnya Bursa Efek Indonesia, itu ada websitenya, ada YouTube-nya, dan bisa masuk ke sosial media kita di mybanking.id, nanti dari situ bisa. Kemudian banyak yang belum melek investasi, ya bisa ya bisa enggak. Sebenarnya sekarang itu boleh dibilang lebih melek gitu ya. Keponakan saya awalnya itu nggak tahu, bahkan saya nggak pernah ngajari, bahkan dia itu taunya malah dari Instagram tuh ini ada bintang Korea atau apa namanya istilahnya ada artis-artis yang mereka cerita tentang saham di sosial media gitu, mereka akhirnya join juga. Nah jadi terus untuk milenial sebenarnya investasinya gimana dengan resiko yang kecil, yaitu kembali lagi tadi bertahap ya. Menurut saya apakah saham, emas, deposito, properti semuanya itu perlu. Kalau tadi saya buat gambar tim sepak bola, semuanya itu saling support. Jadi saham boleh, emas boleh, deposito, properti boleh. Hanya saja biasanya kalau kaum milenial itu kan mungkin mengalami kendala penghasilannya terbatas Kak, karena masih mungkin ada yang masih mengandalkan uang dari orang tua karena dia masih kuliah dan lain-lain. Oleh sebab itu mulai dengan jumlah yang kecil terlebih dahulu. Ya, saham kan bisa dengan 1 lot, atau bisa beli ETF, atau bisa beli juga reksadana. Saya dulu juga waktu masih kuliah buka rekening, yang saya beli pertama bukan saham. Karena dulu itu 1 lot 500 lembar. Dan buka rekening 25 juta. Saya belum punya uang 25 juta. Waktu itu saya penghasilan saya itu karena waktu itu saya jadi asisten dosen. Sebulan saya dapat 1 juta gitu. Jadi mau investasinya gimana gitu. Jadi beli reksadana bisa. Jadi ada banyak pilihan, tapi untuk entry-nya tadi mungkin kalau resiko kecil, misalkan milihnya resiko kecil ya mungkin bisa dari obligasi
retail terlebih dahulu ya. Ada ORI, ada sukuk retail, ada SBF, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian pertanyaan Nurul, semakin banyak orang yang ada di Indonesia, apa pengaruhnya terhadap ekonomi di Indonesia? Kalau ngomongnya terhadap ekonomi, Indonesia ini kan jumlah penduduk terbanyak keempat. Harusnya ini GDP-nya juga makin lama makin besar gitu. Artinya apa? Konsumsi masyarakat itu semakin banyak masyarakat, terus mereka konsumsi, beli produk, itu kan secara keseluruhan agregat itu kalau kita mau ekonomi itu nanti yang akan meningkatkan perekonomian kita gitu. Jadi ini karena pertanyaannya ngomongin ekonomi ya, makin banyak masyarakat seharusnya makin bagus. Tapi kan mengelola masyarakat yang begitu besar itu kan tidak mudah. Makanya ada ketimpangan antara kaya dan miskin. Gimana caranya supaya gap-nya itu atau Gini ratio-nya itu tidak terlalu tinggi. Nah itu tugas kita semua supaya pembangunan itu merata, tidak hanya bersentral di Jawa saja, tapi juga di pulau-pulau lain. Sehingga diharapkan Indonesia nanti beberapa tahun atau puluh tahun mendatang itu bisa menjadi ekonomi negara maju. Mungkin itu ya. Oke, baik Pak Julius. Oke, baiklah Bapak dan Ibu sekalian gitu kan ya, walaupun masih ada banyak sekali pertanyaan beberapa yang belum sempat kita jawab, mudah-mudahan bisa di next kita jawabnya di next acara atau di next kesempatan ya untuk bisa disampaikan. Untuk kalau kita ringkas diskusi kali ini, intinya adalah pilihlah dengan bijak dan hati-hati jika ingin berinvestasi, cek legalitas dari setiap produk investasinya sehingga kita bisa dapat bertransaksi dengan lebih nyaman. Pasar modal adalah termasuk salah satu instrumen investasi yang sangat menarik, mudah terjangkau, transaksi yang juga dapat dilakukan lewat gadget masing-masing, jadi sangat cocok untuk masyarakat kita yang saat ini sangat menginginkan segala kemudahan dalam genggaman. Kalau ada yang bertanya kapan saat yang tepat untuk berinvestasi, waktunya adalah sekarang, supaya kita tidak menyesal saat tertinggal di 5 atau 10 tahun yang akan datang. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita, maka berakhir pula sesi penyampaian materi kita pada hari ini. Untuk kedua narasumber saya ada sedikit pantun dari kita semua nih Pak. Jalan-jalan pakai Agia, mampir pasar beli semangka. Terima kasih untuk presentasinya. Semoga bermanfaat buat hadirin semua. Terima kasih banyak buat Bapak dan Ibu. Semoga sehat dan sukses selalu. Saya Dinda Ayu Amalia undur diri. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dinda yang sudah memandu acara ini dari pagi Bu sampai dengan selesai. Dan sebelum ditutup kami informasikan kepada Bapak Ibu yang ingin menonton kembali acara ini dapat dilihat di channel YouTube API untuk mengikuti acara seminar API yang terbaru. Akhir kata sebelum ditutup kami ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Zamzam, Pak Julius, Bu Dinda, Pak John, dan Ibu Lili, dan seluruh peserta yang sudah mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Akhir kata, kami mohon maaf apabila ada kesalahan, dan sampai bertemu kembali di acara literasi keuangan berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pak Merdi, makasih. Sampai ketemu. Bu Dinda, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Zamzam, Pak Julius, semuanya, Pak John. Oke, izin live ya. Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Terima kasih.